Menu ayam atau entok yang disajikan utuh kayak gini pasti bisa menggugah selera makan kalian. Ukuran ayamnya jumbo dan montok. Kalau kuat, boleh aja dimakan sendirian. Makan bersama keluarga juga silakan, fams. Soal rasa nggak perlu ditanya lagi. Daging ayamnya tebal, teksturnya juga empuk. Makan satu potong aja, makan jadi lahap. Apalagi ada tambahan bumbu ireng dan sambal mercon. Makan jadi makin kalap. Rumah makan ini menjual 3 jenis unggas, fams. Ada ayam afkir, pejantan, dan bebek entok. Mau disajikan utuh atau potongan, sesuaikan dengan selera kalian aja. Yang jelas ketika jenis unggas yang dijual di sini mempunyai karakter, rasa, dan harga yang berbeda. Lagi-lagi, pilih sesuka kalian aja. Oh iya, ketiga hidangan tadi sebenarnya menjadi menu favorit dari warung ayam bumbu ireng Yusan. Kalau kalian penasaran, datang aja ke warung yang lokasinya ada di Wai Halim, Kecamatan Sakurame, Kota Bandar Lampung. Rumah makan satu ini terbilang baru, dibuka baru beberapa bulan saat pandemi COVID-19 melanda. Meski baru, kalian jangan remehkan rasanya, enak banget loh. Jangan heran kalau warung ini diserbu pembeli. Oh iya, unggas ungkep yang tergantung ini bisa kalian pilih, mulai dari bebek entok, ayam merah, atau ayam afkir, dan juga ayam pejantan alias ayam jago. Ukurannya jumbo loh. For your info, bebek mentok memiliki tubuh yang pendek. Tekstur dagingnya juga lebih empuk dibandingkan itik. Kalau ayam merah atau ayam afkir sebenarnya jenis ayam petelur yang tidak produktif lagi, fams. Ayam jenis ini tubuhnya lebih besar dari ayam pedaging. Rasanya mirip kayak ayam kampung. Untuk harga lebih terjangkau dibandingkan ayam kampung, fams. Sedangkan ayam pejantan ukurannya paling besar. Satu ekornya bisa mencapai 2 kg, fams. Rasanya gurih dan dagingnya lebih padat. Ayam pejantan harganya cukup tinggi, bisa mencapai Rp200.000 per ekor. Berapapun ukuran unggas ini masih bisa digoreng utuh dalam wajan yang jumbo. Tingkat kematangannya juga nggak usah diragukan, karena ayam ini sudah diungkep dengan bumbu kuning. Kalian suka yang mana nih? Kalian tahu sajian pindang dong? Iya, menu ini memang terkenal dari Palembang sampai Lampung. Tapi tiap daerah memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda. Kalau di Lampung, pindang dibuat dari jenis ikan simba atau ikan baung. Kalian bisa jumpai di rumah makan Pindang Uwo, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung. Kalau dilihat dari tampilannya, pindang dari Lampung ini mirip seperti sop atau rawon. Warna kuahnya agak kecoklatan dengan aroma yang segar. Bisa meningkatkan nafsu makan nih. Rasa pindang ini gurih, manis, dan asam dari potongan tomat dan nanas. Pemilihan ikan simba karena dagingnya padat, mirip kayak ikan tuna. Kalau baung memiliki daging yang agak basah dan berlemak, fams. Nah, lemak inilah yang membuat masakan semakin sedap. Biasanya, fams, pindang disajikan dengan wadah dan kompor kecil supaya tetap hangat saat dihidangkan. Fams, bumbu yang digunakan untuk pindang ini sangat bervariasi. Bumbu rempah yang berlimpah bisa membuat rasanya makin istimewa. Tambahan telur ikan bisa membuat kuah pindang semakin gurih. Jangan lupa tambahkan terasi dan asam kandis untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang kuat. Sekarang masak air ya. Setelah mendidih, masukkan asam kandis, fams. Disusul lengkuas geprek, serai, dan jahe. Nah, rempah ini dipercaya bisa menghilangkan amis ikan. Lanjut, siapkan bumbu halus, fams. Ada cabai merah, rawit, dan bawang. Cukup diulek kasar saja ya, fams. Tambahkan terasi untuk menambah aroma dan rasa. Campur deh ke dalam air mendidih tadi. Biasanya bumbu yang ditumbuk kasar bisa memberikan rasa yang lebih kuat. Selain asam kandis, penggunaan tomat juga bisa memberikan rasa asam pindang. Oh iya, tomat mengandung asam sitrat yang dipercaya kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Lanjut, masukkan telur ikan baung yang sudah difermentasi. Nah, telur ikan inilah yang membuat rasa pindang menjadi lebih sedap dan gurih. Telur ikan baung ini juga menjadi penyebab berubahnya warna pindang menjadi lebih gelap pekat. Untuk menambahkan cita rasanya, tambahkan saus tiram dan kecap manis, fams.
Kuah pindang ini juga bisa dipadukan dengan bahan lainnya, misalnya ikan, udang, hingga daging. Setelah kuah mendidih, masukkan ikan Simba, fams. Oh iya, jenis ikan ini berenang di perairan dangkal loh. Biasanya sih dikenal dengan nama ikan kue atau giant trevally alias GT. Karena ukurannya tidak terlalu besar, proses masaknya tidak memakan waktu lama. Selama proses memasaknya, pindang juga nggak perlu diaduk, fams, supaya ikan nggak gampang hancur. Cukup siram ikan dengan kuahnya, biar matang sempurna. Kalau sudah mendidih, masukkan nanas dan tomat. Kedua bahan ini membuat rasa masakan makin segar loh. Lalu masukkan daun kemangi, fams. Tara, pindang ikan Simba siap disajikan. Menu ini cocok banget buat kalian yang ingin merasakan sensasi masakan yang berbeda. Mantap! Kalau bingung mau makan apa, nasi jeruk dengan lauk sambal pete ikan peda bisa jadi solusinya nih. Tampilannya bisa menambah selera makan loh. Fams, nasi jeruk adalah nasi berwarna hijau dengan aroma daun jeruk yang khas. Sekilas mirip dengan nasi uduk, tapi rasa dan aroma jeruknya lebih kuat. Paling enak nasi jeruk disantap pakai sambal pete dan ikan peda. Gurih, asin, dan pedas. Komplit. Nasi jeruk bisa dibilang baru hits, fams. Cara bikinnya mudah dan sederhana. Selain daun jeruk, ada santan dan daun pandan. Oh iya, ikan peda banyak dijumpai di Jawa Barat. Rasanya juara. Gak heran ikan peda disukai masyarakat Indonesia. Fams, beras yang dipakai bisa jenis apa saja. Setelah bersih, masak dengan daun pandan beserta santan. Aduk dan masak hingga matang. Sambil tunggu kering, iris daun jeruk, fams. Usahakan gunakan daun jeruk yang tidak terlalu tua ya. Jangan lupa pisahkan bagian tengah tulang daun karena keras dan rasanya pahit. Potong tipis supaya aromanya maksimal menyeruak. Masukkan daun jeruk ke dalam adonan beras. Disusul garam dan kaldu. Masak sambil diaduk satu arah. Fams, proses memasak nasi seperti ini termasuk cara tradisional. Istilahnya disebut dengan nasi aron. Kalau mau mudah, kalian bisa memasak dengan rice cooker kok. Nasi yang mulai kering bisa kembali dimasak sekitar 10 hingga 15 menit sampai nasi matang sempurna. Katanya sih proses memasak nasi ini lebih baik karena bisa mengurangi kandungan gula di dalamnya. Sambil menunggu nasi matang, iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Jangan lupa tomat kecil khas Lampung ya. Tomat ini, fams, dikenal dengan sebutan rampai. Cita rasanya asam dan segar. Lanjut, iris pete, fams. Oh iya, pete masuk dalam jenis polong-polongan yang mempunyai rasa dan aroma khas. Meski memiliki aroma yang kurang sedap, banyak orang Indonesia yang menyukainya. Setelah nasi matang, angkat deh, fams. Masak sambal pete ikan peda mudah, fams. Tumis bawang sampai mengeluarkan aroma harum. Kalau mulai layu, masukkan cabai merah, rampai, pete, dan cabai rawit. Disusul jagung manis. Masak terus sampai matang deh. Jangan lupa tambahkan gula dan garam biar makin maknyus. Ikan peda atau ikan kembung asin bisa dimasak langsung. Kalau mau digoreng dulu juga boleh kok. Siram deh oseng-oseng sambal pete. Nasi, jeruk, dan sambal pete ikan peda udah bisa disajikan, fams. Mantap! Mie kodon dikenal sebagai hidangan legendaris dari Kota Pisang, Bandar Lampung. Katanya sih warung ini sudah berjualan sejak tahun 1960, fams. Sekilas bentuknya seperti mie tek-tek atau bakmi Jawa yang memiliki rasa dan aroma yang khas. Bedanya, mie ini ukurannya lebih besar daripada mie umumnya. Katanya sih mie besar ini menjadi ciri khas yang banyak diikuti oleh penjual mie lain. Rasa mie-nya gurih dengan aroma kaldu udang yang kuat. Porsinya juga berlimpah. Dijamin kalian jadi puas saat menyantapnya. Meski dikelola oleh generasi ketiga, rasa dan kenikmatan mie ini terus terjaga sampai sekarang loh. Lokasi warung mie kodon ada di Jalan Ikan Bawal Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Katanya sih kodon berasal dari nama penjual pertama yang dipanggil oleh para pelanggannya. Variasi mie di sini lumayan banyak.
Ada mie goreng, mie rebus atau mie kuah, dan juga mie nyemek dengan tekstur yang agak basah. Harganya cuma Rp20.000 per porsi. Ada yang bilang mie kodon perpaduan antara mie Sumatera dan bakmi godok dari Jawa. Proses pembuatannya juga mirip dengan mie tek-tek, mulai dari menumis bumbu rempah dengan telur. Tingkat kepedasan juga bisa disesuaikan dengan permintaan. Jangan lupa, tambahkan beberapa sayuran seperti irisan kol dan sawi hijau atau kaisim. Tambahan kuah kaldu yang kental menjadi ciri khas mie ini, fams. Untuk kuah kaldunya dibuat dari campuran udang dan ayam kampung yang direbus. Kalau sudah agak kering, masukkan kue kuning deh. Dalam sehari, kedai mie ini bisa menghabiskan sekitar 25 kg mie loh, fams. Nggak sampai 5 menit, satu porsi mie siap disajikan. Jangan lupa tambahkan suiran ayam kampung dan bawang goreng. Untuk proses pembuatan mie rebus juga nggak beda jauh, tinggal tambahkan kuahnya aja, fams. Kedai ini mulai buka jam setengah 1 siang hingga habis. Sebelum pandemik melanda, kedai ini cukup ramai pembeli. Sebelum gelap, jualannya sudah habis kok. Kali ini kita ajak kalian wisata kuliner di Pasar Mangga 2 Teluk Betung. Di sini banyak banget loh variasi kuliner kaki lima yang bisa kalian coba. Misalnya minuman dingin seperti es campur dan es jeruk degan ini nih. Es campur ini memiliki berbagai isian, fams, mulai dari kelapa muda, agar-agar, biji selasih, hingga buah nangka. Pas banget deh menghilangkan haus dahaga. Es jeruk degan juga tak ketinggalan. Kesegaran jeruk peras dengan cita rasa asam dan manis bercampur dengan kelapa muda bisa menambah semangat. Buat jajanannya ada siomay ikan, fams. Rasanya lezat dan gurih. Siraman bumbu kacang semakin menambah kelezatan hidangan ini. Untuk isiannya juga lengkap, mulai dari siomay, tahu, kentang, kol, dan pare. Makin spesial lagi ada potongan telur rebus, fams. Gak ketinggalan, bakso sapi dengan topping kikil dan tetelan yang berlimpah. Disajikan lengkap dengan bihun dan bakso tahu. Bisa-bisa perut kalian begah nih. Fams, kawasan kuliner kaki lima ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Untuk harganya cukup terjangkau, mulai dari puluhan ribu rupiah per porsinya. Makan terus nggak pakai minum, seret kali, fams. Kalau mau minuman sehat dan bikin lega perut dan tenggorokan, wedang rempah ini bisa jadi jawaban. Minuman sehat ini udah lama ngehits di kalangan anak muda dan orang tua di Semarang, Jawa Tengah. Racikan jahe rempah ini, fams, jadi favorit para pembeli. Gak usah takut rasanya pahit apalagi enak. Minuman ini asli bikin enak, fams. Segarnya racikan jahe dan rempah pilihan bikin tubuh nyaman. Efek yang langsung dirasa tubuh adalah bikin hangat. Selain itu, kaya khasiat. Bisa mencegah aneka jenis penyakit, menjaga kesehatan tubuh, serta nikmat disantap saat udara dingin. Apalagi ada teman menyantapnya nih. Ada ketan dengan bumbu serundeng dan nasi kucing pakai lauk sate keong. Endes-urendes, fams. Kalau penasaran sama rasa dan suasananya, silakan datang ke sini, fams. Lokasinya di Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada warung jahe rempah Mbah Jo. Rasakan sendiri deh, akrab dan hangatnya minuman di sini. Sesuai dengan namanya, fams, warung jahe rempah Mbah Jo memang menyediakan aneka jenis minuman dengan racikan rempah. Jahe dan aneka jenis rempah khas Nusantara jadi ramuan. Total ada puluhan jenis minuman rempah bisa kita pesan di sini, fams. Gak tanggung-tanggung, fams. Selama pandemi virus corona merebak, hampir 200 kg rempah dan rimpang pilihan diracik jadi minuman setiap hari. Mulai dari jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lainnya. Semua bahan yang udah bersih dan ditumbuk tinggal diseduh pakai air panas dan gula batu. Tambah susu atau teh juga enak kok. Oh iya, sejak tahun 90-an warung jahe rempah Mbak Jo ini sudah berdiri. Konsepnya mirip seperti angkringan. So, nggak usah takut harganya kemahalan. Hihihi.
Lihat nih, kerajinannya cantik dan keren banget ya. Kenalin fams, kerajinan kulit yang bisa dijumpai di bumi Ruwajurai, Kota Bandar Lampung. Ada dompet, card holder, dan casing handphone. Wah, kece badai. Ada juga nih masker folder fams. Bagian ujungnya terdapat pengait yang berfungsi mengalungkan masker agar tidak tercecer atau kotor saat dilepas. Bisa juga loh dipakai sebagai tali pengait ke kerudung, jadi lebih nyaman pakai maskernya. Eits, ada wadah hand sanitizer holder yang terbuat dari kulit. Cocok juga dicantel di tas kalian. Keren dan elegan banget. Semua produk kulit di sini sengaja dirancang untuk kebutuhan fashion sehari-hari. Produk yang paling dicari strip jam tangan dari kulit. Bahkan bisa disesuaikan dengan warna jam yang kalian punya tuh. Kreasi kerajinan kulit ini terbilang langka dan jarang ditemui di luar Pulau Jawa, fams. Soalnya ketersediaan bahan baku yang terbatas. Salah satu penggiat kerajinan kulit adalah Ayub Adi Sasmita. Meski usianya masih muda, ia sudah berani menggeluti usaha sejak tahun 2014 hingga sekarang. Keren ya? Banyak jenis kulit yang digunakan di sini. Selain kulit sapi atau kerbau, ada juga kulit ikan hiu dan buaya, fams. Rata-rata bahan baku kulit ini dikirim dari Jawa Tengah. Nah, kulit yang dipakai ini biasa disebut pektan. Kulit ini mempunyai karakter bahan yang mudah untuk diwarnai. Jenis kulit pektan biasanya berwarna terang dan mudah menyerap warna. Pewarna yang dipakai biasanya ada 3 jenis, water based, oil based, dan alcohol based. Semuanya mempunyai karakter masing-masing. Proses pewarnaan menggunakan airbrush fams, jadi menempel secara rata. Kita buat pola dulu ya, lalu potong dengan mistar dan cutter. Proses ini terbilang susah-susah gampang, fams. Kalau salah, kulit nggak bisa dipakai lagi. Jadi butuh ketelitian dan kehati-hatian, fams. Rekatkan deh bagian bahan kulitnya. Gunakan lem yang cocok untuk merekatkan bahan kulitnya. Beberapa jenis kulit mempunyai ketebalan yang berbeda. Butuh proses pengikisan untuk mendapatkan ketebalan kulit yang diinginkan, fams. Pada bagian tertentu juga bisa ditambahkan tulisan atau logo. Caranya bisa memanaskan lempengan plat besi. Kalau sudah siap, waktunya rangkai produk sesuai keinginan. Misalnya, masker holder ini, fams. Cukup jahit bagian ujung bahan kulit. Ketebalan kulit menjadi kesulitan dalam menjahitnya, fams. Terakhir, tambahkan kancing sebagai pengait masker holder. Tara, masker holder dari kulit sapi kekinian siap dipasarkan. Harga kerajinan kulit ini mulai dari Rp50.000. Cukup terjangkau ya. Wah, udah kangen liburan ya? Kita ke tempat wisata baru yuk. Wisata Lengkung Langit ini baru dibuka awal Desember tahun 2020, fams. Lokasinya ada di kawasan Pinang Jaya, Kota Bandar Lampung. Biaya masuk lokasi wisata ini murah meriah, cukup Rp10.000 per orang. Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan agar wabah segera berakhir. Mulai dari mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, hingga penggunaan masker. Paling utama sih tetap menjaga jarak antar pengunjung. Lengkung Langit berada di dataran tinggi, fams. Di sini kalian bisa memanjakan mata untuk menikmati pemandangan indah Kota Bandar Lampung. Ada juga loh beberapa spot terbaik untuk menikmati wisata satu ini. Misalnya Gapura pada bagian tengah. Cocok juga sebagai tempat untuk bersuah foto. Cantik banget kan? Kalau sudah difoto, jangan lupa kenakan masker kembali ya. Turun ke bawah sedikit, ada spot foto lain yang cukup menarik. Background warna-warni ini mirip dengan rumah kayak di Eropa. Beberapa properti di sini juga bisa kalian gunakan loh. Sepeda jadul ini pastinya instagramable banget. Warna-warna cerah ini bisa membuat foto kalian semakin ceria. Spot favorit lainnya sekoci kecil yang diolah membuat kalian melayang di angkasa. Nggak boleh banyak-banyak, spot ini hanya boleh dinaiki 1 atau 2 orang saja. Kalau capek, kalian bisa beristirahat sejenak sambil menikmati beberapa hidangan ringan. Paling enak minum kopi, teh, atau jahe hangat. Rujak cireng dan singkong goreng bumbu cocok jadi pendampingnya.
Buat kalian yang berkunjung ke Lampung, objek wisata satu ini bisa jadi referensi untuk liburan murah bersama keluarga. Syaratnya tetap taati protokol kesehatan ya, fams. Kekayaan Indonesia memang tak ada habisnya. Masih banyak cerita yang menarik lainnya. Saksikan terus Ragam Indonesia. Satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.